Baik, sebelum saya lanjut, sekali lagi saya mau ingatkan bahwa apa ya, kemarin itu saya sharing kepada para pendeta. Kami di yayasan saya, di yayasan kami saya ini sudah memasuki tahapan terakhir dalam pengajaran seri pendewasaan rohani. Anak, hamba, sahabat ini memasuki mempelai. Saya bilang ke para pendeta bahwa ini kalau rally atau lomba maraton ini tahapan terakhir. Kebanyakan orang tidak bisa sampai finish. Ya. Ini yang hati-hati. Ya. Paulus katakan, kalau Anda lihat ayatnya, sepertinya hanya Paulus yang aku telah mengakhiri sampai garis akhir, sampai finish. Bukan titik, dengan mencucurkan darah. Jadi memang kadang lari atau putaran terakhir itu kan sesuatu yang harus Anda habis-habisan itu ya. Jadi hari-hari ini seperti itu. Yang kedua, saya diingatkan tentang jemaat Efesus di Wahyu 2 itu yang kita pernah belajar bahwa seringkali hampir keliru terjebaknya kita ini yang sudah hamba Tuhan yang cukup lama, kita pengennya melayani, ya, tapi kita makin lama makin meninggalkan fellowship atau apa ya bahasa saya tadi bertekun dalam pengajaran para rasul dengan firman Tuhan lebih kuat, semakin kuat seperti itu. Ya, jemaat Efesus di Wahyu 2 kan begitu ya. Dia menderita buat Yesus, pelayanan semua luar biasa. Dia ngerti rasul palsu, dia berjeri lelah dan sebagainya. Tapi Tuhan bilang, namun aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula, mula-mula. Bertobatlah karena demikian dalam engkau telah jatuh. Meninggalkan fellowship dengan firman yang hidup, ya, saat teduh dan sebagainya, Roh Kudus ya begitu ya, untuk terus diisi dengan firman yang kuat itu jangan dianggap sepele. Jemaat Efesus mungkin kaget benar ketika ditegur oleh Yesus. Dia pikir, saya konten Yesus senangnya saya melayani Tuhan tanpa diisi kembali gitu ya, tanpa diisi ngerti kasih Allah, Tuhan mau ngomong apa dan sebagainya untuk kita lakukan sesuai kehendak Tuhan. Tapi di mata Tuhan, yang kita anggapnya mungkin cuma firman lagi, meninggalkan ginosko itu Yesus berkata, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Itu baliknya susah. Atau teori keselamatan dari Kristen, buat tangga dari dunia ke surga. Tapi keselamatan bikin tangga ke dunia. Yesus datang, tangan dari atas yang ke bawah. Jadi demikian dan telah jatuh, kita nggak mungkin bisa naik sendiri. Maka Tuhan bilang, bertobat balik, nanti aku angkat kau kembali ke posisi semula itu. Ya saudara, Bapak kami ini buat saya sesuatu yang kalau saya mungkin banyak saudara yang tidak sungguh-sungguh mau ngamati hidup kita, mau nata hidup kita kembali sampai finish terakhir jadi mempelai Kristus. Bapak kami sesuatu yang dianggap orang bilang sepele gitu ya, karena ini doa di sejak zaman kita mungkin sekolah minggu so ngapalin itu terus ya gitu aja ya. Tapi ini sesuatu yang dasar ya. Saya mau baca ulang ya, Anda simak baik-baik, kita lihat baik-baik ya dari awal, dari pasal 9. Langsung aja ya. Bapak kami yang di surga. Ya, kita punya Bapak yang di surga, tapi kita perlu berdoa karena kita yakin, kita percaya Dia lihat hidup kita. Kalau enggak, ngapain kita berdoa sama Bapak kita? Bapak kami, itu artinya kita sekaligus punya banyak saudara. Ulang kembali ya. Lalu tiga kalimat yang pertama itu meyakinkan iman kita dengan Roh Kudus, dengan Allah. Ya. Dikuduslah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Itu permohonan doa kita supaya dari surga yang berkuasa atas hidup kita sepenuhnya dan kita mengerjakan apa yang
Bapak kehendaki. Ya, harusnya ini aja buat saya sudah titik bisa. Tapi Tuhan ngomong, berikutnya hubungan kita dengan yang ada di dunia ini. Ya. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Itu hubungan kita dengan materi. Kita bahas ya. Ini kalau kita salah menggunakan materi kita, materi itu sediakan yang berdaya untuk berkati, termasuk terutama roti, makanan kaitan dengan perut kita. Ini kaitan tiga yang di atas bisa tidak terpenuhi, tidak terpenuhkan sampai dan gampangnya kita bisa tersambat sampai di surga nanti kita. Ya. Jadi 4 hal yang bawah ini itu berkaitan setelah kita ngerti posisi kita di hadapan Tuhan, ya. Lalu kita ada di dunia ini berjalan nanti sampai ke surga. Kita pernah belajar Tuhan menyiapkan tempat bagi kita, ya. Itu 4 hal ke bawah ini kalau Anda tidak memahami bahwa Tuhan juga bekerja dalam segala sesuatu yang sehari-hari sepertinya, ini bisa menghambat perjalanan kita nggak sampai ke tujuan. Ya, urusan makanan saja diatur. Nah, saya tahu ya, makanan ini kita nggak secukupnya, itu muncul perkelahian dan sebagainya. Bunuh-bunuhan juga banyak urusan perut, nah, begitu semua. Orang tersinggung, orang mau rebutan naik pangkat dan sebagainya, ya karena duit yang membuat kita urusan perut ini saja. Lalu ayat 12, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, ini sama. Kalau kita tidak mengampuni yang kita belajar kemarin, pengampunan kita bisa di stop sama Tuhan. Ya, orang yang berhutang 10.000 talenta itu, ya, mengampuni itu hal-hal yang bisa membuat kita tidak sampai ke tujuan. Nah, Kristen jangan sampai iblis nipu kita. Yang penting urusan gereja, urusan firman, tapi tidak digunakan dalam kehidupan sehari-hari kita, kerja dan sebagainya. Ya. Kalau saudara firman Tuhan yang kita belajar tidak kita kerjakan sehari-hari, tidak kita lakukan, saya percaya kita nggak pernah bisa haus dan lapangkan kebenaran lagi. Karena kenyang terus. Jadi gunakan, manfaatkan, kerjakan dalam hidup kita. Sepanjang hari, tiap-tiap hari. Nanti kita pasti stoknya habis, nanti haus dan lapar, Tuhan isi lagi. Nah, itulah yang membuat kita bisa bertekun belajar firman Tuhan. Bukan sekedar dengar khotbah. Saya bilang orang-orang anak-anak khotbah itu baik, tapi kok seperti sudah levelnya hamba pelayanan, saudara makannya harus model-model yang pengajaran. Kok saya pernah ngomong begini ya, kira-kira kalau hari yang sama, jam yang sama, ada KKR yang menjelang KKR kesembuhan, satunya ada seminar rohani, belajar firman, gitu ya. Level yang anak-anak baru bertobat, ya senang mungkin yang KKR. Salah, enggak salah. Tapi udah tingkatan level 2 hamba, harusnya kita ngerti. Mujizat itu sudah bagian hak kita. Enggak perlu diajarkan terima berkat bagaimana, terima hal itu hak kita sebagai anak Allah. Kita harus pilih yang pelajaran, yang kita mulai ngunyah makanan yang lebih keras. Itu membuat panca indera kita orang dewasa akan lebih alert, ngerti ke depan harus bagaimana. Ya saudara, nah kita masuki bagian yang ketiga. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Ya, sama sharing ini ya. Bagian ketiga ini. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Kalau ini saya khotbah berapa kali sebenarnya. Tapi seminggu ini saya renungkan, makin dalam, makin saya banyak pertanyaan sama Tuhan. Ya. Banyak pertanyaan. Dan dalam membawa kami ke dalam pencobaan, karena ketika Anda lihat di Matius 4-nya, ya saya baca ayat di Matius 4 ya. Saya juga di Lukas loh, ya. Saya juga sharing ke firman Tuhan di Lukas 4 atau 13. Ya, sama. Ya, ini kalau urutan Matiusnya sebelum pasal 6 ada pasal 4 atau di Lukas 4 yang saya sharing ke Anda. Nanti kita ulas yang pasal 4 juga di Lukas. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Singkat cerita lalu ketiga, ayat 3. Lalu datanglah si pencoba itu. Buat saya makan tongkat
Pertanyaannya, kita diajar jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi sebelumnya kita membacanya, Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicoba iblis. Dan si pencoba itu muncul mencoba Yesus benar. Kalau versi Lukas sama ya, Anda kalau tahu versi Lukas ya. Kalau Lukas itu kan lebih agak jelas ya awalnya ya. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus, nah ini kuncinya di situ. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Ya. Jadi di sini Lukas lebih nambah sedikit yang ada di Matius. Yesus sudah penuh Roh Kudus. Ya. Kalau sudah penuh Roh Kudus membawa kepada si pencoba itu iblis, ya. Tapi sesungguhnya di mata Tuhan itu ujian. Nanti saya mau cerita, ya, antara ujian dan pencobaan, ya, saudara. Ada 1, 2, 3 hal kata, ya. Nanti Alkitabnya kadang bahasanya bolak-balik, kadang pakai pencobaan, ujiannya agak jarang dipakai. Nanti saya bacakan di Yakobus ketemu itu nanti. Atau sekalian dah kita lihat di Yakobus. Coba kita lihat di Yakobus 1. Yakobus 1 ayat 2. Ya, saya mau cerita ujian dan pencobaan dulu ya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, ya. Sebab kamu tahu bahwa ujian ini dia terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan dan seterusnya. Ya, ketekunan buahnya matang. Kalau sudah matang, nanti kita akan boleh kemenangan karena kita sempurna. Jadi sebenarnya sepertinya bentuknya sama, tapi seringkali mengandung dua pengertian, pencobaan dan ujian. Saudara, pencobaan itu kalau ada lihat di Alkitab selalu bukan dari Tuhan, selalu pencobaan datang dari si pencoba iblis, ujian dari Allah Bapa kita. Ya. Pencobaan tujuannya iblis supaya kita ini tidak bisa mencapai atau mencapai rencana Allah, gagal kira-kira begitu, jatuh. Tapi kalau ujian, Bapak yang mengasihi kita menghendaki kita menang, kita lulus. Ya, guru yang baik itu ngasih soal yang sudah diajarkan, kasih ujian, dia berharap lulus anak-anaknya. Ya. Yang ketiga itu tadi goal akhirnya, masalah hati tadi ya. Ini hampir kedua dan ketiga bersama. Hatinya Bapak pengen naik kelas lulus, hatinya iblis pengen gugur jatuh, tidak lulus. Ya. Yang ketiga, Tuhan kepingin lewat ujian demi ujian, kayak di 1 Petrus 1 ayat 5 itu, kita makin dimurnikan. Ingat ya, iman kita, kekudusan itu semua itu perlu diuji, ya, kasih kita kepada Tuhan sampai kita ini betul-betul keluar seperti emas yang murni. Tapi kalau pencobaan itu pencobaannya mau menggugurkan semuanya, kalah kita. Tiga hal itu. Kita kembali ke, saya mau baca di Matius yang bukan Matius 6 tadi ya. Saya mau ada satu terjemahan, saya lihat mungkin agak bisa menjelaskan sedikit. Bahasa Indonesia masa kini, ya, Matius 6 ayat 13 itu. Gini bunyinya, dan tulisnya begini. Janganlah membiarkan kami kehilangan percaya pada waktu kami dicobai. Ini mungkin sepertinya yang lebih membawa kita lebih menjelaskan, ya. Jadi ini Yesus ngajak kepada orang-orang yang baru jadi muridnya dari bertobat, begitu ya. Jadi dia bilang ini,
jangan membiarkan kami hilang percaya pada waktu kami dicobai, atau jangan bahkan dalam cobaan. Jadi orang baru bertobat, ya, itu harusnya doanya biar Tuhan yang uji, yang beri ujian, tapi iblis tidak boleh bercampur tangan dulu. Ya. Nanti kalau sudah Yesus penuh Roh Kudus, ya, kita udah penuh, mulai penuh Roh Kudus, siap melayani, mulai akhir balik dewasa, nanti Tuhan akan bawa kita seperti Ayub itu ya, diserahkan kepada iblis, tapi Tuhan tahu, tunggu waktunya sampai menang. Ya kan, kalau Anda cerita Ayub itu ya, bab 1 itu Tuhan kan sepertinya manas-manasi si iblis. Iblis kok dari mana? Keliling dunia. Kau lihat hambaku Ayub, lihat dia jujur, saleh, takut Tuhan, menjauhi kejahatan. Anda tahu kalau lihat ayatnya itu ada 2 kali bunyi itu kalau nggak salah. Nah 2 kali itu waktunya saya rasa tidak langsung begitu. Kapan lagi muncul lagi ya. Singkat cerita iblis bilang apa? Iya saja, kalau bumi kok berkati dia karena begitu. Dia bisa seperti itu. Tuhan nggak pertama kali nggak jawab dulu. Kedua ngomong gitu lagi iblisnya, iya saja. Coba kalau engkau angkat. Dia bilang oke, silakan. Sekarang semuanya ada dalam milikmu. Tapi jangan jamah dia. Itu saya nangkep betul, Tuhan sudah lihat seperti Yesus. Ayub sudah siap, sudah kuat. Iblis baru diizinkan untuk mencobai. Tapi di mata Tuhan, Ayub itu diuji. Supaya level kerohaniannya makin dewasa. Buktinya nanti ketika kita sampai di pasal 42 ayat 5, mulai dari 2, 3, 4, 5, 6 itu ya, Anda akan lihat. Ayub akhirnya ngerti, aku sekarang melihat sendiri siapa engkau Tuhan. Mengenal sendiri. Dengan mataku ketahui siapa engkau sesungguhnya. Dulu aku dari kata orang saja. Ya. Banyak orang Kristen, saya harap tidak ada di antara kita ya. Kita hanya bisa bertumbuh ya, hanya karena orang lain yang memperbaiki kita. Tapi saya harap saudara tingkatannya setelah Anda belajar, ya mulai ikut pengajaran, ngerti sebenarnya begini, Anda didorong untuk mulai mempelajari firman sendiri pribadi. Sampai saudara menemukan betul sungguh-sungguh siapa Yesus, apa firman-Nya, saya tahu Kristen harusnya bagaimana, tujuan goalnya apa, terus namakan saya lahir baru, tujuannya apa, jadi mempelai supaya diangkat nanti. Ya kalau ada mengangkat umatnya, ya, itu goalnya Yesus. Ayub ngerti itu terakhir setelah dia mengalami, ya saya nggak tahu berapa tahun, tapi kalau lihat pasalnya cukup panjang. Ya, sampai 42 pasal itu dia. Tuhan nggak apa-apa, Tuhan sabar. Tuhan mengasihi Ayub. Damping sampai dia menang akhirnya. Ya saudara, ini jangan mencoba, ini sesuatu yang sebenarnya kita perlu renungan baik-baik. Jadi yang pertama kita tahu bahwa sebenarnya Allah itu kepingin hati kita, anak-anaknya menang, hatinya dia maksud saya. Ya. Tapi segala yang mengerjakan itu selalu dari pihak si iblis yang sering kali begitu. Ya. Walaupun awalnya kalau kita lihat kitab Kejadian, permulaan ya, Anda lihat ya. Ketika dia menciptakan Adam dan Hawa, lalu sudah disiapkan taman Edennya semua ya, semua sudah disiapkan semua. Tuhan naruh satu ujian dulu, iblisnya belum muncul. Semua boleh kau makan, Adam, Hawa. Tapi buah yang ada di tengah ini tidak boleh kau makan. Yaitu buah pengetahuan baik dan jahat. Ini ujian. Pencobaan belum ada. Nanti barengan dengan pencobaan. Jadi seringkali ujian dan pencobaan itu siapa duluan, siapa nanti ngikuti. Ya. Iblis soalnya bagaimanapun juga, dia lalu kedua kan si iblis masuk lewat ular. Ya. Harusnya kan Tuhan bisa jaga tuh, di taman itu dijaga oleh malaikat, oleh kerub, iblis nggak boleh masuk, nggak boleh mempengaruhi ular.
Tapi sudah waktunya Adam kuat untuk ngerti ujiannya, bagaimana ujian ini bisa terrealisasi saat mengerjakannya. Ya, iblis yang ngerjain selalu. Jadi sebenarnya ada seorang hamba Tuhan bilang, iblis itu sebenarnya tidak bisa bergerak bebas. Dia itu tetap tanda kutip seperti pesuruhnya Tuhan. Tuhan mau lihat hati kita, kasih kita, iman kita, ketulusan kita sama dia. Ngujinya iblis yang dipakai untuk mengerjakan itu. Nah, di mata iblis namanya pencobaan. Kita lihat ya sekarang ya, kita ngerti ya. Jadi yang pertama kali itu ujian yang muncul sebenarnya. Karena Bapak kepingin manusia diciptakan tidak sama seperti iblis. Malaikat, tapi dia, nah nanti saya mau ngomongin kedua. Pencobaan yang kedua itu bukan karena dari mencoba, tapi karena keinginannya sendiri. Di Yakobus 1, ayat 12 yang Anda ketemu. Kita dicoba oleh keinginan kita sendiri. Ya, saudara. Iblis ketika Tuhan menciptakan malaikat itu sepertinya hampir sempurna, ya, utama Lucifer ini. Saya baru belajar artikel kemarin dari siapa ya, saya lupa dari teman. Lucifer sebenarnya itu ciptaan yang khusus spesial melebihi malaikat yang lain. Anda kalau lihat di Yeskiel dan Yesaya, di Yeremia itu ya, yang Yeskiel yang diciptakan dengan apa ya, makhluk spesial, penuh kemuliaan, ya, yang disebut bintang fajar bintang timur, Yesus hanya Lucifer, kayaknya malaikat biasa. Jadi diciptakan luar biasa sekali supaya ini dekat dengan Allah betul, Bapak. Karena tugasnya dia menyampaikan puji-pujian penyembahan, worship kepada dia. Bapak disenangkan. Tapi muncul keinginannya, nah, iblis dicoba oleh keinginannya sendiri. Sehingga dia ngerti itu, dia kepingin seperti menguasai tahta Bapak, tahta Allah. Nah, keinginannya sendiri itu iblis ngerti. Dan dia malah dia jatuh. Sehingga ketika dia manusia, dirangsang. Manusia itu biar tidak mentaati firman jangan makan buah itu, dia dirangsang untuk kepengen dulu muncul. Ya, saudara. Nanti bukankah Allah berfirman, dia bolak-balik firman dulu. Kalau Anda hanya khotbah aja dengan khotbah, hanya ngenteng-ngenteng, nggak mau belajar tekun ya, dalam bentuk pengajaran, lalu mulai gali PA pribadi begitu, bukankah Allah firman, semua tidak boleh kau makan, hanya ini yang boleh kau makan. Oh tidak, masih sadar. Nah, masih sadar terakhirnya apa? Dirangsang apa? Keinginannya muncul. Kalau engkau makan buah ini akan mati, tidak akan mati. Engkau akan jadi sama seperti Allah. Nah, jadi sama seperti Allah itu kan semua orang hari ini juga mau, harusnya sempurna seperti Bapak juga sempurna. Tapi jalannya bukan kemauan kita sendiri. Sama seperti Kristus. Enggak. Sama seperti Allah Bapa yang tidak sempurna. Tidak. Jalannya kita harus melakukan apa yang diperintahkan firman Tuhan. Nanti berjalan sesuai firman Tuhan terus. Anda dari anak, Anda seperti melakukan semua. Terus perintahnya Anda lakukan semua dan saya lakukan. Nanti kita sampai sama seperti Kristus. Bukan instan. Ya. Dirangsang oleh keinginannya. Kita lihat ya. Di Yakobus. Tapi satu Yakobus 2, sekarang Yakobus 1 ayat 12. Satu ayat 12 ya. Saya baca dulu dari atas ya, ayat 12 ya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ya, pencobaan tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada siapa yang mengasihi dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, ya. Iblis maupun kita yang niat jahat. Ia sendiri tidak mencobai siapapun, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa.
Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Iblis ngerti ini. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, karena dalam sama keinginan, dia tahu manusia sejak saat itu punya keinginan, ya sama seperti dia dilempar karena dia dosa sama. Jadi sebenarnya pencobaan iblis itu, kalau Anda lihat di Lukas 4 Matius 4, itu pencobaan yang merangsang keinginan sebenarnya. Yesus yang pertama kali pencobaan di Matius 4 sama Lukas 4 kan sama. Yang dua-tiganya bisa terbalik. Yang pertama, ketika Yesus lapar betul, sudah 40 hari, ya, tidak makan, ditulis begitu di Lukas 4. Jadi saya masih bisa minum dia. Tidak makan, selesai 40 hari, dia mau buka puasa, iblis datang. Orang sudah puasa 40 hari itu laparnya, waduh, memuncak, bukan setengah mati. Mungkin hampir 9/10 mati, kira-kira begitu. Sudah kepengen makan. Iblis tahu, ini Yesus juga manusia 100%. Dia nyobainnya hubungan itu apa Yesus? Nyobainnya dia tahu persis keinginannya mesti mau makan, dia mau buka, mau selesai. Iblis muncul. Dia nawarkannya apa? Kaitan dengan makanan. Dia membawa batu, agak gede mungkin. Makan lapar berat hari ini. Saat ini. Jadikan ini roti. Mereka akan makan. Kemana anak Allah bisa bangun jejak? Apa jawab Yesus? Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi juga dari firman yang keluar dari mulut Allah. Tidak dari roti saja, menuruti iblis, tapi dia katakan hidup juga menuruti firman Allah. Ya, saudara, lihat. Jadi sejak itu manusia ada dua hal. Ya. Ayub itu dicoba si pencoba. Ya. Tapi Adam dan Hawa dicobai karena keinginannya. Nah, banyak di antara kita tidak tahu yang mulai siapa dulu. Seringkali manusia ini, maksud saya, itu kalau punya keinginan, dia akan arahkan. Iblis akan mencobai untuk melesetkan itu. Maaf ya, kalau saya bilang, termasuk keinginan kita mau dewasa rohani. Coba aja. Ya ini kalau bahasa guyonnya maaf ya. Misalnya saudara mulai mendalami BSK ini sungguh-sungguh gitu ya. Mau komit tiap Rabu. Nanti begitu saudara mau komit untuk Rabu belajar atau hal yang lain lah. Jangan kayak sekalian nggak enak dikatakan dan susu. Anda mau belajar PA di gereja atau PA pribadi, saya tetapkan tiap hari Sabtu malam Minggu, saya dulu gitu. Tiap malam Minggu saya akan beri waktu 1 jam 9 sampai jam 10 saya mau PA pribadi. Setiap satu malam Minggu. Zaman saya waktu SMA itu. Tapi tiap kali begitu punya keinginan seperti itu, keinginan baik nih, selalu cobaannya banyak sekali. Jadi apa lebih baik tidak usah punya keinginan? Tidak. Kita berdoa dulu, kita beri waktu. Jadi ketika kau sudah beri waktu, mencoba datang, itulah tantangannya di situ. Kita berani komitmen tidak. Nanti begitu saudara itu nanti Matius 6:13 terjadi. Tuhan jangan buat kami dalam pencobaan. Aku udah janji mau ngerjakan ini Tuhan. Aku janji pada sekian ini Tuhan. Tapi ketika pencobaan datang, saudara harus berani menang. Saya tidak tahu ya. Daud pernah ngomong ini Daud pernah ngomong. Salah satu orang yang boleh masuk ke Gunung Allah itu dia bilang orang yang berani bikin janji. Ya. Dan selalu menepati walaupun rugi. Kita bisa lihat di Mazmur 24 teman-teman ya, saya lupa ya. Jadi ini antara kerinduan dengan Kudus, ya, pimpinan Roh Kudus, tapi selalu juga iblis muncul, pencobaan selalu muncul. Tapi ketika Anda dicobain begitu, berdoanya Tuhan dan bawakan pencobaan. Ya, sisi lainnya harusnya doanya ketika ini dicoba iblis pun beri aku tetap percaya. Sisi lain kalau saya bilang, saya belajar, biarlah bawa kami selalu bentuknya juga dalam rangka ujian iman, engkau yang menguji. Kalau engkau yang menguji, kata 1 Korintus 10:13, kita lihat ya.
1 Korintus 10 ayat 13 ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ya tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Jadi ketika kita belum kuat tadi, jangan dalam pencobaan itu karena kita baru jadi anak Allah, tema Yesus para itu. Ya. Tapi kalau toh diizinkan ke Adam dan Hawa, perjanjian baru dikatakan, Tuhan akan tidak memberikan kamu lebih kekuatan. Pada waktu kamu dicoba, akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi ketika pencobaan iblis, Tuhan aja sebagai ujian. Kita akan diberi kekuatan untuk mengalahkan si cobaan iblis itu, seperti Ayub. Bukan seperti Adam dan Hawa. Ya. Jadi, yang paling benar saat ini sementara saya mau sharing, minta Tuhan menguduskan segala keinginan kita. Dengan apa? Nggak ada kata lain, nggak ada cara lain. Selalu renungan firman Tuhan setiap hari. Minta Roh Kudus memenuhi, ya, Yohanes 17, firman-Mu adalah kebenaran. Ya, firman itu yang bisa mengudus. Kuduskanlah kami dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi dengan baca firman, dengan rendah hati, kita perlu pimpinan Roh Kudus hari ini, firman jadi dalam hidup kami, aku menjadi dalam firman-Mu, lama-lama keinginan kita akan dibenarin pelan-pelan. Tapi jalannya ya natural saja. Kita keinginan ya nggak apa-apa. Tapi ketika itu dirangsang oleh iblis sekalian, saudara harus minta kekuatan untuk bisa mengatasi dan menang. Ya. Yang ketiga ini buat saya agak muncul lagi kata pencobaan, saudara ya. Anda oleh bangsa Israel ya, dikatakan bangsa Israel itu seringkali dikatakan mencobai Tuhan. Anda lihat ya, di 1 Korintus 10 ada, Anda selalu lihat di Keluaran itu kan ketemu ya. Selalu mereka menang, Tuhan sertai, lalu nyobai Tuhan lagi. Tentang air lah, tentang minta daging dan sebagainya. Tidak percaya sama Tuhan, mencobai terus. Mencobai Tuhan. Ya. Jadi ada dari pencobaan dari si pencoba dari iblis, yang kedua pencobaan dari keinginan kita yang dirangsang oleh iblis, ya. Yang ketiga ini pencobaan yang muncul karena meragukan kasih kuasa dari Bapa kita, dari Allah kita. Di Perjanjian Baru ada satu cerita di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul berapa ini ya? Kisah Para Rasul 5. Anda tahu tentang Ananias dan Safira itu. Ayat 9. Langsung aja ya. Anda tahu ceritanya lah, saya percaya ya, kita tahu semua cerita itu. Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan musuh juga keluar. Singkat cerita, lalu rebahlah perempuan itu, seketika itu juga di depan kaki itu sudah putus nyawanya. Dan seterusnya. Ini sepertinya sesuatu yang, aduh saya ini renungkan sepanjang hari 2 hari ini saya agak bertanya terus, Tuhan bagaimana ini Tuhan? Kok ada, kok berani orang nyobai Tuhan? Kejadian masyarakat itu sebenarnya apa ya? Memang dia haus akan air sebenarnya, waktu itu nggak ada air. Tapi cara mintanya sepertinya begitu yang clear. Ya. Dia mintanya sepertinya desak seperti nggak percaya waktunya Tuhan memberi itu tepat pada waktu itu. Karena begitu, mencoba itu. Ya. Kalau yang ini, Ananias Safira itu kan lihat mujizatnya luar biasa semak mulam lah. Ya. Ini dia jual
rumahnya kayak gitulah ya, atau tanahnya dijual, ya misalnya 1 M gitu ya. Nggak tahu, saya mungkin sepertinya dia udah janji dulu mungkin. Nanti rumah doakan ya, biasa orang gitu, sama pendeta kita, Pak doakan, Pak pendeta doakan rumah saya mau jual. Kalau aku mau beli semua gitu ya. Nggak disangka mungkin lakunya besar itu. Dia pikir mungkin 600 juta bisa dapat 1 miliar. Aja sudah janji. Nah, kadang-kadang kalau sudah janji itu, saya sering sih, namanya apa? Ngeles ya. Mau jujur malu ya, sudah terlanjur ngomong gitu. Nah, malu ini bahaya. Malu ini itu membuat itu. Rasa malu itu terus baik jengkel. Kalau kamu malu mengakui aku di hadapan orang, nanti aku juga akan malu di hadapan Bapak. Malu ini bahaya. Kalau malu yang kedua, malu dosa baik. Ya. Lanjut ngomong, kita tidak berani minta maaf, minta ampun, jujur apa adanya. Suami istri ini, karena saya itu kompak gitu karena begitu. Kita kan pertama kali gak kena begini, saya coba dapat sedikit. Kita sebenarnya kan mau beli karena kita kan lakunya 6 juta. Tapi sekarang kok 1 miliar ya. Waduh. Ini berkat Tuhan lebih ini sebenarnya. Yuk kita kasih aja 6 juta yuk. Karena pasalnya kalau 6 juta kita udah tahu. Saya rasa Pak Petrus pendetanya juga tahu lah 6 juta. Tapi ini ada orang baik hati ngasihnya 1 miliar. Ya datang tapi kita sudah sekongkol. Nah, untuk hari ini enggak kita kayak Petrus pakar itu ya. Termasuk saya enggak pakar betul. Urusan duit jaga begitu urusan. Dia ngomong, Pak Petrus, sebagaimana janji saya, masalah laku puji Tuhan dan didoakan laku sekarang. Ini duitnya saya kasih semua, janji saya semula, 600 juta. Nah, itulah. Hati-hati ya. Dikira hamba Tuhan memang juga manusia. Jangan selalu meremehkan, wah pendeta hamba Tuhan kan juga manusia. Oh tidak, ada urapan khusus dalam hidupnya. Kalau benar ya maksud saya, harusnya semua benar. Roh Kudus beritahu dia. Dia beri hanya bagian saja. Petrus kan sudah beritahu, itu kan baik. Benar segini Ananias? Betul. Kita ambil sumpah. Swear, sumpah. Aduh, kamu tidak berani bawa Roh Kudus. Pluk, mati. Langsung. Kalau itu terjadi juga pada semua jemaat bahaya kan, mungkin hampir tiap minggu pendeta nguburin orang mati terus ini. Orang bohong mati di mana? Tapi enggak selalu orang bohong mati. Orang yang bohong Roh Kudus yang bisa langsung mati. Tapi sekarang juga saya jarang lihat. Nah, tadi yang ketiga ini buat saya agak aduh kabar saya begitu mencobai Tuhan, set mati semua. Istrinya datang, saya bilang. Sama adalah kompak. Karena ini dia sayang duitnya, dia merasa Tuhan berkatinya lebih, dan Tuhan janji, tapi tidak diberi kesempatan. Ngomong aja terus terang. Tapi gengsinya lebih tinggi. Malu dia. Lebih baik dia nganggap Tuhan tidak tahu. Karena itu mencoba itu. Yang terakhir saya mau kembali kita lihat di Lukas 4 yang saya kasih bacaannya ya. Ini saya mau tutup dengan ini. Saya mau baca lalu ayatnya. Anda yang pertama sudah coba, yang kedua ya, 2 dan 3. Kemudian ia membawa ayat 5, Lukas 4 ayat 5. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata yang memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Ya. Ini mau merangsang. Semua orang pasti kepingin menguasai dunia. Bahasanya gampang, kekayaan itulah. Ya. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya. Ya, ini kemuliaan ini yang duniawi itu soalnya kan kita kan banyak orang pun beribadah kepingin dapat yang duniawi yang berjelaka. Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Ini iblis super power betul untuk betul-betul mencobai semua orang yang kepingin nikmati dunia.
Sejak Adam, kekuasaan diambil alih oleh iblis. Dan jika engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tapi Yesus jawab ini. Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ini bandingkan dengan satu apa ya, Anda bisa baca di surat yang kaitan dengan itu Timotius ya. Di Timotius itu sudah, nah 1 Timotius 5 ayat 6 kali ya. Keinginan kaya itu, ya, yang buat kepengen kaya, itu akan mendatangkan kita jatuh berbagai-bagai pencobaan. Sama toh ini ya, yang tadi kita lihat di Lukas ya. Hati-hati. Ya. Dan Tuhan apa? Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Berbakti ini sama dengan engkau tidak bisa menyembah dua Tuhan, Mammon atau Allah. Tapi ketika engkau menyembah Allah, Dia pasti akan memelihara hidup kita dengan Dia. Burung di udara, dia pelihara. Bangsa kafir hanya perlu makanan, minuman, pakaian. Aku tahu kebutuhanmu. Sabar, nantikan waktu Dia memberkati kita. Ketika kita berkatnya lebih daripada cukup, itu pasti ada rencana Allah untuk orang lain. Pasti. Saya sampaikan waktu itu kita belajar itu ya. Kalau Anda sebulan misalnya 5 juta, hari bulan itu bisa dapat lebih, 7 juta, 2 jutanya sudah berdoa sungguh-sungguh. Untuk apa Tuhan? Nanti pasti kita akan melihat ada Lazarus di sekitar kita. Kalau Anda belum melihat, Anda bisa saving. Ya, tadi ada yang mau deposito, silakan lah. Tapi ini begitu Anda ditunjukkan Lazarus yang ada, atau misi, atau hambatan siapa, Anda gerakan pendeta siapa, si A, si B, jangan pelit, harus dikeluarin. Ya. Itu dalam rangka kita menyembah Tuhan dan berbakti kepada Dia, nurut nih harta Tuhan. Nanti semua kebutuhanmu termasuk anak masa depan, jangan khawatir, Dia akan siapkan segala berkatnya masing-masing. Nah, saya mau ngomong yang 9, Lukas 4. Kemudian yang membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis ini dia mungkin di Mazmur 91 ya. Mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Nah ini sejawabnya. Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, ya. Ini pencobaan yang ketiga itu hati pencobaan, dan Bapak kami dalam pencobaan, dan sampai kami ini mencobai Tuhan Allah ketika kami tidak penuh Roh Kudus, keinginan kita sendiri. Bahaya. Ya. Ini bicara masalah cita-cita, ini masalah pelayanan. Yesus diajak ke hubungan bait Allah. Jadi orang-orang yang pelayanan, ya kalau pelayanan dianggap seperti karir, niti karir ke atas pengen terkenal, itu bahaya. Yesus dibawa naik terus sampai yang paling tinggi di bait Allah. Di struktur gereja dia paling tinggi. Lalu suruh menjatuhkan dirinya. Banyak orang yang merasa paling hebat sebagai hamba Tuhan, ya, selalu tergoda memainkan kuasa Allah. Ingat ya. Jadi jabatan itu orang dengan power, dengan kekuasaan. Semakin tinggi, orang akan merasa kita ini punya hak khusus untuk punya kuasa khusus, karena begitu. Orang lain nggak punya, saya bisa maklumi. Saya harus punya. Nah, kalau itu kuasanya dinyatakan tanpa kehendak Allah, kayak Yesus menjatuhkan dirinya, itu mencobai Tuhan. Saya kok percaya tingkatan Anna Syafira tadi yang kita baca di kisah 5 itu, saya rasa bukan jemaat acek-acek. Dia jemaat cukup apalah, berani memberi sebagian rumah dijual atau jual, itu kan bukan jemaat yang baru bertobat, tidak mungkin begitu. Kita berinya paling bukan sedekah kan. Ya. Tapi ini yang beri semua itu buat saya itu yang katanya sudah mungkin hamba atau pengerja di gereja. Lalu dia mau dilihat orang banyak, saya akan jual mas, saya kasih semuanya. Nah, nggak tahu ya, nanti saya ada bisa diskusi lebih panjang ini. Ya, saya nggak lama-lama deh, karena mencobai Tuhan Allahmu itu buat saya yang hati-hati. Lebih baik doanya jangan baru pencobaan, ya.
ketika kita lemah, Tuhan bawa kami ke dalam ujian-ujian. Kalau ujian Tuhan itu kan sesuai dengan tahapan rohanian kita, iman kita. Kalau kita masih SD, ujiannya soalnya SD. SMP. Buktinya Ayub. Perhatikan. Ayub ketika dicobai, itu kan Tuhan ngatur berapa waktu lama dulu sampai Ayub udah mulai naik kelas. Silakan. Ya, saudara. Ya, sebelum saya mau diskusi, saya kasih sekarang bagaimananya untuk menang atas pencobaan. Yang jelas kita tahu kita mulai di Matius 26 ya, ayat yang terkenal juga ya. Sama Getsemani berapa kali kita belajar itu. Langsung aja ya. Mulai dari ayat 40 deh. Setelah itu ya kembali kepada murid-muridnya, itu kita mendapati mereka sedang tidur, dan dia berkata kepada Petrus. Anda kalau lihat di konteksnya Lukas tahu ya, ketika dia berdoa dengan sampai pembuluh-darahnya pecah ya, serius sekali. Allah Bapa mengirim malaikat ya, ada dikatakan di Lukas ya, malaikat menampakkan dirinya ya. Kalau yang dibaptis nggak terus begitu. Dan dia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ya. Roh nurut, kalau rohmu nggak kuat, penurut terus katanya baik, tapi dagingmu pas lemah, iya bawa ke dosa kemana-mana. Jadi untuk menang, kalau Anda sudah mulai dewasa, sudah pimpinan Roh Kudus, ya, terus ini harusnya berjaga-jaga dan berdoa. Ini taruh yang terakhir, saudaraku ya. Jadi yang terakhir itu ini sama Petrus sebelum dia tertidur ini, Anda tahu ya, dia diingatkan sama Tuhan kan, ketika Simon, lihat iblis tidak menampi engkau seperti gandum, ya. Menampi itu mencobai, imanmu kuat tidak? Cuma bilang aku pasti menang lah, aku semua lari aku tidak akan lari, aku akan siap mati buat untuk kau. Oh, engkau akan nyangkal aku 3 kali. Nah, tengah-tengah dia Yesus ngomong itu dan dia nyangkal, itu Taman Getsemani tengah-tengah. Dia ngajar Simon yang akan dicobai iblis. Simon, bangun Simon. Ya. Engkau tuh kan, aku sudah ngomong, engkau tuh harusnya akan jatuh mencobaan. Harusnya aku kasih tahu ya, ini pengalaman berharga, nanti kau kasih tahu yang lain. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Tadi lihat atasnya 1 jam harusnya. Kau pasti akan menang. Kan ketika berdoa dan berjaga-jaga 1 jam, Roh Kudus dan firman Tuhan akan mengajak. Kok aja nafsunya bisa berjaga-jagalah itu berkaitan dengan kita percaya firman Tuhan, belajar firman Tuhan, dan lihat zaman. Berjaga-jaga. Saudara kok nggak tahu firman Tuhan akhir zaman, ya zaman kondisi seperti ini sudah bingung sendiri. Nggak bisa tenang, nggak bisa berdoa. Kata Petrus, "Dalam tenang supaya kau bisa berdoa." Segala zaman Anda menguasai betul firman Tuhan, ngerti hati Bapa, rencana Allah, tujuan akhirnya apa sih? Kita pasti menang. Ya, tapi untuk barang siapa menang di kitab 2 dan 3 itu kan terjadi pergumulan banyak. Etapa terakhir ini itu memang perjuangan terakhir. Banyak orang nggak sampai ke finish. Nah, Anda tahu, menilai zaman, kondisi penilaian berita-berita yang ada di dunia ini, kalau Anda nggak punya pedomannya, Alkitabnya Alfa dan Omega ini, saudara akan gelisah, akan khawatir. Kalau tidak, hidupmu akan dituntun oleh ilah zaman untuk mengerjakan apa yang dia mau saja. Tidak boleh. Ada takut, ada digital, dan sebagainya. Tapi Anda ngerti firman Tuhan, Anda akan berada di atas angin. Semua terjadi, Anda kan tidak goyang. Tapi bukannya lengah, enggak. Berjaga-jaga itu menyiapkan diri sebaik mungkin. Ya, kemajuan zaman Anda manfaatkan untuk rencana kerajaan Allah yang jadi. Tapi tidak boleh kita khawatir. Karena begitu ya. Dan berdoa. Kok masih belum mengerti, berdoa, apalagi yang punya anak, punya keluarga, dan cucu. Itu hari ini hati-hati, saudara. Ya. Sungguh-sungguh hati-hati. Iblis itu kalau Anda lihat tadi di Lukas 4, ya, saya mau kasih tahu ya. Lukas 4 tadi ya, ayat terakhirnya ya. Setelah Yesus menang semua, ayat 13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, akhirnya apa? Dia mundur, kalah. Ya,
Yang mengakhiri bukan pihak Tuhan, bukan pihak saya, bukan pihak kita manusia. Iblis yang mundur sendiri. Ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Akan muncul lagi. Ingat ya, si pencoba itu selalu ada sampai kita dipanggil Tuhan, sampai akhir zaman, sampai dia dihukum Tuhan. Ya. Jadi ujian dan pencobaan selalu silih berganti sampai kita ini selesai. Karena Tuhan berkepentingan supaya kita ini sempurna, menang sampai akhir. Lewat ujian-ujian itu, di mana iblis pencobaan itu kita sudah menang. Ya, saudara. Jadi bentuk pencobaan ada 3 hal. Pencobaan karena si pencoba itu, kalau dia suruh yang mencoba, kita berdoa, jangan bawa terus kita kalahkan mencoba. Jangan kuatkan iman kami. Yang kedua, pencobaan diri sendiri, keinginan diri sendiri. Nah, itu berdoanya, saudara perlu sungguh-sungguh Tuhan. Tadi ya, kalau Anda lihat di Taman Getsemani itu, Yesus sebenarnya dicoba diri sendiri. Dia pengen, kalau boleh tahun ini lalu. Tapi ketika Anda punya keinginan, tadi saya bilang, Anda diam dulu, jangan lakukan dulu. Punya janji, Tuhan aku pengen begini, diam dulu. Tuhan, kau mau nggak Tuhan? Diam dulu. Kehendakmu jadi Tuhan. Kalau kau izinkan, aku tiap Sabtu 2 jam atau 1 jam bisa aku ingin belajar sama Tuhan. Kalau kau kehendaki Tuhan. Jadi nggak keinginanmu. Jadi ketika itu pun dicobai oleh iblis, kita menang. Yesus menang di Taman Getsemani karena dia menyerahkan keinginannya kepada Bapa. Nah, yang ketiga ini agak hati-hati. Jangan sampai kita mencobai Roh Kudus. Baik, sahabat PSK, saya berhenti dulu untuk memberkati. Silakan kalau yang ada mau bertanya. Silakan.